Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Machine Guard Part 10. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari cerita Machine Guard. Jadi, jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal dan jangan lupa untuk tap love di web legalnya sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Oke, tanpa berbasa-basi, mari kita mulai ke pembahasannya. Scenes dimulai dengan direktur akademi yang memerintahkan Chun Ye-won agar dikurung selama 5 hari. Chun Ye-won yang mendengar hal tersebut langsung terkejut dan bertanya pada direktur akademi, apakah ia tidak dikeluarkan. Direktur akademi menjelaskan bahwa ia tidak akan dikeluarkan karena yang dikeluarkan adalah orang yang gagal dalam ujian akademi atau membuat lawannya tak bisa hidup lagi di luar pertandingan resmi. Chun Ye-won yang mendengar hal tersebut merasa bersyukur. Tapi tiba-tiba direktur akademi mengatakan bahwa Chun Ye-won seharusnya tidak bersyukur dalam keadaan seperti ini. Lalu tiba-tiba wajah direktur akademi berubah menjadi menyeramkan. Ia pun mengeluarkan aura yang menutupi seluruh ruangan yang ada. Chun Ye-won yang melihat hal tersebut langsung terkejut dan merasa ketakutan karena kekuatan yang dikeluarkan direktur akademi. Direktur akademi pun lalu berkata, "Sekarang mari kita berbicara tentang kebodohanmu, bukan sebagai direktur akademi, tetapi sebagai senior di akademi." Di sana direktur akademi memarahi Chun Ye-won karena ia berpikir bahwa Chun Ye-won telah melakukan tindakan yang bodoh. Terlihat direktur akademi mengatakan tentang alasan-alasan Chun Ye-won yang melakukan hal tersebut. Dengan nada yang tinggi ia pun berkata pada Chun Ye-won, "Jika ia ingin melakukan sesuatu, maka lakukanlah dengan benar." Lee Ha-meng berkata bahwa tindakan Chun Ye-won adalah tindakan ceroboh karena hal itu dapat menimbulkan masalah baginya di masa depan. Ia pun menyuruh Chun Ye-won untuk bisa berpikir panjang. Chun Ye-won yang mendengar hal tersebut langsung terkejut dan setengah merinding. Lee Ha-meng pun bertanya lagi pada Chun Ye-won apa tujuan darinya masuk ke akademi. Chun Ye-won langsung menjawab bahwa tujuannya adalah menjadi lebih kuat dari siapapun. Di sana Lee Ha-meng menjelaskan bahwa Chun Ye-won adalah calon dari pemimpin sekte, dan pemimpin sekte tidak boleh bertindak hanya karena kebencian dan amarahnya saja. Lee Ha-meng pun bertanya pada Chun Ye-won apakah ia sudah mengerti. Dengan gugup, Chun Ye-won menjawab bahwa ia mungkin sudah mengerti. Lee Ha-meng yang mendengar kata mungkin langsung memarahi Chun Ye-won karena ia merasa bahwa Chun Ye-won belum sepenuhnya mengerti. Sambil berdiri, Lee Ha-meng berkata, "Murid nomor 7, tidak, maksudku Chun Ye-won. Jika kau bertikad di sini, maka..." Ia pun membalikan badannya, lalu berkata lagi dengan aura yang mencekam, "Walau hatimu panas, kepalamu harus tetap dingin." Ucapnya serius. Chun Ye-won yang mendengar hal tersebut membenarkan perkataan dari Lee Ha-meng. Lalu ia pun memasang wajah serius dan berkata dalam hatinya, "Balas dendam hanyalah hal yang harus kulakukan, bukan tujuan akhirku. Kepalaku masih kurang dingin," pikir Chun Ye-won. Di sana Lee Ha-meng memandangi Chun Ye-won, lalu ia berpikir bahwa jika Chun Ye-won bisa mengerti ucapannya dan menyadari kekurangannya, maka Chun Ye-won akan menjadi monster yang sejati. Lalu Lee Ha-meng pun terlihat senang. Ia berkata dalam hatinya, "Akar nasihat terbaik adalah nasihat dariku yang akan mendarah daging." Jadi nasihat terbaik yang diberikan Chun Ye-won bukan berasal dari si tukang mabuk Seo Meng, ucapnya sambil senang. Direktur akademi pun menghilangkan auranya, lalu Chun Ye-won memberikan tanda kuningnya. Terlihat Chun Ye-won mengepalkan tangannya dan berterima kasih atas saran yang diberikan oleh direktur akademi. Di ruangan tersebut, Chun Ye-won kaget karena ia akan langsung dibawa ke penjara. Ia pun meminta direktur akademi untuk memberikannya waktu sebentar. Tetapi Lee Ha-meng langsung menolak permintaan tersebut. Chun Ye-won mengatakan pada direktur bahwa ia harus memberikan penjelasan pada anggotanya. Lagi-lagi direktur pun menjelaskan bahwa hal yang terjadi pada dirinya akan disebarkan pada papan pengumuman. Ia juga mengatakan bahwa sekarang mereka bukan lagi anggota grupnya, melainkan adalah mantan anggota grup. Chun Ye-won kesal karena ternyata direktur akademi memberikannya konsekuensi dari hal yang telah ia lakukan. Terlihat di tempat papan pengumuman disebarkan bahwa Chun Ye-won telah menghancurkan pusat naga dari Chun Jong-sung. Ia akan ditahan dalam gua penjara selama 5 hari. Para kadet berkata bahwa Chun Ye-won sangatlah mengerikan karena berani menghancurkan pusat tenaga dari sekte racun. Sedangkan di sisi lain terlihat Chun Yu-chan yang tertawa karena hal tersebut. Ia tertawa dengan sangat keras dan berkata bahwa Chun Ye-won sangatlah bodoh hingga menghancurkan pusat tenaga orang lain. Chun Yu-chan pun tersenyum karena ia berpikir bahwa sekarang saingannya telah berkurang 1 orang. Para calon Vice Lord lain pun terlihat senang karena ini mengurangi persaingan mereka. Scenes berganti di hutan dekat akademi. Terlihat para bawahan Chun Ye-won yang sedang berdiskusi.
Go Wangchul berpikir keras karena saat ini semua anggota Chunhyewon masih shock. Dan ia bingung apakah saat Chunhyewon kembali nanti akan ada tanda nama dari instruktur yang tersisa. Tetapi tiba-tiba di belakang mereka ada seseorang yang memanggil. Dan ternyata orang tersebut adalah Baekgi, yang membuat para anggota Chunhyewon bingung dengan kehadirannya. Lalu keesokan harinya pada malam hari terlihat dua orang instruktur yang menjaga gua penjara tempat Chunhyewon ditahan. Di dalam penjara tersebut terlihat Chunhyewon yang sedang berlatih seni bela diri gerakan demi gerakan. Terlihat ia memasang kuda-kuda dan menyuruh Nano untuk menghentikan simulasi pelatihannya. Chunhyewon pun terduduk dan berkata bahwa ia lapar. Ia pun memakan sebuah bola kecil seperti Whiskas ke dalam mulutnya. Sambil mengunyah makanannya, ia berkata bahwa ia harus memakan makanan tersebut selama berada di gua penjara. Chunhyewon berkata bahwa ia menjadi berkeringat di sana karena lebab dan sesak. Ia pun memikirkan jika ada orang lain yang berada di gua tersebut pasti akan mengalami kesulitan. Dengan wajah serius, Chunhyewon berkata dalam hatinya bahwa ia harus menjadi lebih kuat dalam 5 hari di gua penjara agar ia dapat berguna nantinya. Tiba-tiba Chunhyewon kaget karena pintu gua tersebut tiba-tiba terbuka. Ia pun berpikir bagaimana hal itu bisa terjadi, karena seharusnya ini bukan waktunya untuk terbuka. Tiba-tiba di hadapannya muncul seseorang dengan aura kegelapan yang menyeramkan. Terlihat orang itu pun mengeluarkan aura membunuhnya pada Chunhyewon. Ia pun mengangkat tangannya. Hal ini membuat Chunhyewon terangkat ke atas. Chunhyewon yang terangkat langsung terkejut karena serangan tersebut adalah serangan telekinesis yang sangat kuat. Lalu dengan wajah menyeramkan orang itu pun berkata, "Ternyata kau orangnya, Chunhyewon." Scenes berganti pada malam hari sebelumnya di kediaman klan racun. Di sana terlihat Chun Jong-sum yang sudah hancur oleh Chunhyewon. Para anggota klan racun kaget dan terkejut karena saat ini kondisi Chun Jong-sum sangat menyedihkan. Ia pun langsung menyuruh pada yang lain agar hal tersebut dilaporkan pada ketua sekte klan racun. Ketua sekte klan racun yang mengetahui hal tersebut melalui sebuah surat langsung meremas surat tersebut dan menepuk jidatnya karena kesal. Terlihat salah satu anggota klan racun berkata bahwa ia ingin segera menghabisi Chunhyewon. Para anggota lain juga terlihat mendiskusikan hal tersebut. Mereka berpikir untuk menghabisi Chunhyewon dengan memberikannya racun atau diam-diam menyuruh orang untuk membunuhnya. Ketua sekte yang mendengar hal tersebut berkata pada mereka agar mereka tidak menjadi orang bodoh. Ia berkata bahwa saat ini klan racun ada di posisi yang tidak menguntungkan karena kematian dari mendiang ibu Chunhyewon. Salah satu dari mereka berkata dengan nada keras dan kesal. Ia berkata bahwa jika hal itu didiamkan saja, hal itu akan melukai harga diri dari klan racun. Ketua sekte pun berkata jika memang masalah harga diri, klan Sound pasti sudah bergerak lebih awal. Ketua sekte mengatakan dengan wajah serius bahwa saat ini Lord sedang berusaha untuk melemahkan kekuatan 6 klan dan mengganggu murid akademi akan menjadi sebuah masalah. Terlihat salah satunya kesal karena mendengar perkataan ketua sekte atau Baek-oh itu. Baek-oh pun berdiri sambil berkata, "Mungkin logikanya begitu, tapi sekarang aku akan bertemu dengan penjaga kiri." Ucapnya sambil pergi dengan tongkat di tangannya. Saat ini terlihat Chunhyewon yang sedang diangkat oleh Baek-oh dengan telekinesisnya. Baek-oh benar-benar marah pada Chunhyewon. Ia bahkan memelototi Chunhyewon dengan mengerikan. Terlihat Chunhyewon berusaha untuk mengeluarkan tenaga dalamnya, tapi ia tetap tidak bisa melawan. Chunhyewon diangkat dan ditekan semakin keras oleh Baek-oh. Chunhyewon yang merasakan hal tersebut bingung mengapa orang sekuat itu bisa datang padanya. Karena Chunhyewon merasa kalau ia akan berbahaya jika diam saja, ia pun berusaha melawan dengan mengepalkan tangannya. Baek-oh yang melihat hal tersebut langsung terkejut. Baek-oh berkata dalam hatinya bahwa Chunhyewon sangatlah kuat karena bisa bertahan dengan kekuatan fisiknya. Karena ia melihat hal tersebut, Baek-oh pun berpikir bahwa Chunhyewon tidak bisa dibiarkan. Tubuh Chunhyewon ditarik ke arah tangannya dari ketua sekte racun tersebut, sedangkan Baek-oh langsung bersiap dan menyodorkan tangannya yang dilapisi dengan ki berwarna ungu. Baek-oh pun langsung mencengkram leher Chunhyewon dengan sangat kuat. Saat hal tersebut terjadi, terlihat Nano bersiap untuk menyalakan mode darurat, tetapi Chunhyewon mengatakan pada Nano untuk menunggu sebentar, karena ditakutkan hal itu dapat memprovokasinya dan membuat Chunhyewon luka dalam. Baek-oh yang melihat Chunhyewon diam saja langsung terkejut. Ia berpikir bahwa Chunhyewon pandai dalam membaca situasi. Sambil mencengkeram leher Chunhyewon, Baek-oh berkata, "Aku penasaran dengan tampang yang membuat cucuku menjadi seperti itu. Ternyata kau cukup hebat juga ya." Chunhyewon yang mendengar hal tersebut langsung terkejut karena sadar bahwa ia telah menghancurkan pusat tenaga dari Chun Jong-sum. Ia pun sadar bahwa orang di hadapannya saat ini adalah ketua sekte racun, yaitu Baek-oh. Baek-oh pun berkata, "Kau pasti sudah tahu tujuanku datang ke sini kan?" Ucapnya dengan tatapan yang mengerikan. Chunhyewon berpikir bagaimana cara agar ia bisa lolos dari situasi itu. Ia berpikir apakah ia akan tewas begitu saja.
Chen Jiangsum yang melihat wajah Chun Ye-won kesal karena Chun Ye-won saat ini malah terlihat penuh amarah, bukan takut pada kematiannya. Karena melihat hal tersebut, Baek Oh pun berkata untuk memberikan Chun Ye-won hukuman kecil. Ia pun langsung menyerang Chun Ye-won tepat di ulu hati dengan tongkat yang ia gunakan. Hal ini membuat Chun Ye-won terlempar dan mengenai batu-batu di belakangnya. Chun Ye-won berteriak kesakitan karena hal tersebut. Lalu Baek Oh mengangkat tangannya dan menarik Chun Ye-won kembali dengan kekuatan telekinesis miliknya. Wajahnya tersenyum lalu berkata bahwa saat ini Chun Ye-won pasti tidak akan sombong lagi. Tetapi tanpa disangka ternyata di hadapannya saat ini Chun Ye-won memandangnya dengan sangat kesal. Baek Oh yang makin terkejut melihat hal tersebut. Ia pun berkata dalam hatinya bahwa Chun Ye-won memang memiliki dendam yang besar, sehingga menghancurkan pusat tenaga dari cucunya, tapi ia tidak menyangka hingga menjadi seperti itu. Chun Ye-won yang sedang dicekik lehernya tiba-tiba berkata, apakah Baek Oh akan melanggar peraturan dan membunuhnya? Baek Oh berkata bahwa ia bisa membunuh Chun Ye-won menggunakan racun dan membuatnya tak tersisa sedikit pun. Dengan wajah penuh amarah, Chun Ye-won berkata bahwa jejak mungkin bisa dihilangkan. Tapi kecurigaan pada klan racun pasti akan meningkat. Baek Oh yang mendengar hal tersebut memuji keberanian dari Chun Ye-won. Ia pun melepas tangannya dari Chun Ye-won dan ia bertelepati padanya. Ia berkata dengan wajah menyeramkan, setelah kau keluar dari akademi, aku akan memberikan penderitaan yang lebih mengerikan dari yang pernah kau bayangkan. Ia berkata bahwa ia akan menghancurkan seluruh tubuh dari Chun Ye-won dan dagingnya akan diberikan pada binatang buas. Chun Ye-won langsung terkejut karena Baek mengeluarkan kekuatannya yang sangat mengerikan. Baek Oh pun membuat mulut Chun Ye-won terbuka lebar, lalu ia mengambil bola yang ada di pergelangan tangannya. Ia berkata ingin memberi Chun Ye-won sebuah hadiah kecil. Bola itu pun dileg-legan pada Chun Ye-won hingga tertelan ke dalam tubuhnya. Baek Oh berkata bahwa hal itu bukanlah racun yang membahayakan nyawanya, dan ia pun mengancam Chun Ye-won untuk tidak membocorkan apa yang baru saja terjadi. Baek Oh pun langsung mendorong Chun Ye-won hingga menabrak dinding di gua tersebut. Ia pun langsung pergi dan berkata akan menunggu pertemuan selanjutnya dengan Chun Ye-won. Chun Ye-won terlihat kesal karena hal tersebut dan matanya penuh dengan dendam yang menyala-nyala. Baek Oh keluar, lalu instruktur menutup instruktur. Di luar ternyata Baek Oh telah ditunggu oleh Lee Ha-meng. Lee Ha-meng memandangi dirinya dan berkata bukankah Baek Oh telah berjanji untuk tidak melukai Chun Ye-won. Baek Oh meminta maaf karena hal tersebut. Ia mengatakan bahwa ia tidak bisa menahan amarahnya saat melihat orang yang melukai darah dagingnya. Lee Ha-meng memasang wajah serius, lalu Baek Oh pun meminta maaf sekali lagi pada dirinya. Tapi pada akhirnya Lee Ha-meng pun mengatakan bahwa hal yang sudah berlalu sudahlah berlalu. Baek langsung membungkuk dan berterima kasih pada Lee Ha-meng. Baek Oh pun berjanji tidak akan melukai Chun Ye-won selama 4 tahun di akademi dan ia pun langsung pergi dari hadapan Lee Ha-meng. Lee Ha-meng memandang gua tempat Chun Ye-won berada, lalu berkata dalam hatinya bahwa Chun Ye-won hanya memiliki waktu 4 tahun untuk mendapatkan perlindungan dari akademi, dan setelah itu ia harus berjuang dengan kekuatannya sendiri. Di dalam gua penjara terlihat Chun Ye-won yang baru saja diserang oleh Baek Oh. Di sana Chun Ye-won merasa kesakitan karena telah diberikan racun oleh Baek Oh. Ia pun langsung memerintahkan Nano untuk mengeluarkan racunnya. Tetapi Nano memberitahu tuannya jika racun yang diberikan oleh Baek Oh tadi terdapat zat yang bisa meningkatkan energi seperti Dragon Ball. Chun Ye-won langsung terkejut mendengar hal tersebut. Chun Ye-won pun langsung mengetahui tujuan dari Baek Oh memberikan racun itu. Tapi ia pun tersenyum karena racun yang diberikan oleh Baek Oh malah menambah tenaga dari Chun Ye-won. Chun Ye-won pun langsung memerintahkan Nano untuk mengekstrak racun tadi agar racunnya jadi dikeluarkan. Terlihat keluar banyak bau busuk dari tubuh Chun Ye-won saat zat racunnya berhasil dikeluarkan. Chun Ye-won melakukan meditasi untuk meningkatkan efek dari penyerapan bola yang diberikan oleh Baek Oh. Terlihat tubuh Chun Ye-won mengeluarkan tenaga yang meluap-luap. Lalu saat ia membuka matanya ternyata tenaga dalamnya saat ini meningkat menjadi 90 tahun. Chun Ye-won pun berterima kasih pada Baek Oh karena telah memberikan hadiah. Ia berpikir untunglah semuanya ada Nano, karena jika tidak ada Nano maka Chun Ye-won akan berada dalam situasi yang berbahaya. Tiba-tiba di belakang Chun Ye-won ada angin yang menghiliwir ke arah pundaknya. Ia pun menoleh ke belakang. Ia melihat tembok yang retak di belakang gua. Ia pun mencoba memukul tembok tersebut, tapi tanpa disangka tembok itu langsung amburadul. Chun Ye-won pun menghancurkan tembok itu sedikit lagi, lalu masuk ke dalamnya. Ia terkejut, di sana terdapat gua yang lebih besar dan jalan menuju ke sebuah tempat. Ia pun meminta Nano untuk mengaktifkan penglihatan malamnya. Ia masuk ke dalam gua lebih jauh lagi, lalu menemukan sebuah cahaya yang begitu bersinar. Hingga Chun Ye-won pun harus menaktifkan mode penglihatan malam. Di sana Chun Ye-won terkejut karena melihat sebuah pilar yang besar. Ia pun turun ke bawah dan melihat pilar tersebut. Terlihat pintu asli dari tempat itu sudah tertutup oleh batu-batuan yang besar. Lalu di bawah kaki Chun Ye-won terdapat jejak kaki yang mirip dengan jejak batu safir yang ada di perpustakaan akademi.
Chunyeon pun memerintahkan Nano untuk menyamakan batu safir yang ada di akademi dengan tempatnya sekarang. Dan ternyata benar saja bahwa batu safir di perpustakaan memang berasal dari tempatnya sekarang berada. Ia pun ke belakang pilar itu, lalu ia melihat sebuah tulisan kekuatan pedang iblis langit. Di sana terlihat bahwa Lord menggunakan kekuatan bela diri bernama Dewa Iblis Langit, tetapi yang saat ini Chunyeon temukan ternyata lebih hebat dari milik Lord sendiri. Chunyeon meminta Nano untuk menganalisis tulisan dalam pilar itu, dan setelah dianalisis ternyata tulisan ini ditulis oleh orang yang sama dengan apa yang ada di batu safir. Di antara pilar tersebut terlihat sebuah lubang-lubang kecil yang menyerupai naga. Chunyeon terlihat bingung karena ia belum mengerti maksud dari lubang-lubang itu. Ia pun terduduk lalu tiba-tiba mendapatkan sebuah pencerahan. Ia melihat ke atas lalu di sana terlihat cahaya yang sangat terang. Chunyeon pun memerintahkan Nano agar cahaya yang masuk tidak terlalu terang. Benar saja, ternyata dalam batu tersebut terdapat tulisan-tulisan kecil. Chunyeon pun meminta Nano untuk memindai batu-batu itu. Lalu Chunyeon memerintahkan Nano agar batu yang berhubungan dengan bela diri dipisahkan. Melihat hal tersebut, Chunyeon pun langsung terkejut. Dan cerita pun bersambung. Nah, itu dia alur Machine Guard part 10. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk tekan tombol like-nya juga ya. Jangan lupa share ke teman-temannya jika dirasa video ini menyenangkan atau membuat menghibur kalian. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.